siang, peserta meditasi. Saya Melodia dari Jakarta. Saya minta izin ngomongnya pelan-pelan ya, karena ini badan saya lagi bereaksi lagi. Jadi biar tetap anicca ya, kita pelan-pelan aja. Saya nggak punya penyakit fisik tertentu, tapi saya punya rasa marah sama orang tua saya. Nah, jadi sedikit cerita. Latar belakang keluarga saya tuh tidak harmonis. Kenapa tidak harmonis? Karena tidak ada konsentrasi, tidak ada tidak ada cinta kasih, tidak ada kesadaran, tidak ada kebijaksanaan gitu. Jadi tidak harmonis keluarganya. Nah, di umur 20-an tuh akhirnya saya sadar, oh saya tuh punya banyak luka dan trauma karena ketidakharmonisan keluarga dan orang tua ini. Disitulah saya mulai sadari dulu dan akui gitu bahwa ya udah punya trauma dan itu nggak apa-apa. Baru saya mulai perjalanan untuk pemulihan trauma gitu atau penyembuhan. Perjalanannya itu yang menurut saya babak pertamanya itu kayak 3 tahun lalu gitu. Itu setelah saya nikah. Terus setelah saya nikah, ya alhamdulillah hidup lebih baik, hidup lebih santai, sebenarnya jauh lebih tenang, tapi traumanya ini tetap muncul. Jadi kan aneh ya gitu, hidupmu sudah berubah tapi kok setelan badanmu masih seperti yang lama. Nah di situ saya sadar ada yang salah. Akhirnya saya kemarin kan Pak Marta cerita banyak kebetulan dalam hidupnya ya yang membimbing dia menjadi seorang penyembuh. Saya juga begitu yang dialami. Jadi kebetulan saya kerja di kantor saya sekarang. Terus atasan saya ikut sebuah pelatihan atau workshop namanya Family Constellation. Sedikit cerita, Family Constellation ini sebuah psikoterapi untuk memulihkan trauma, tapi spesifik dari angle sistem keluarga. Nah, kalau di Bali Usada ini kita belajar bahwa meditasi itu punya 4 otot, Family Constellation juga begitu. Kalau pikiran harmonis itu bahannya atau modalnya adalah 4 otot, Family Constellation juga memandangnya kalau keluarga harmonis itu harus ada 5 otot gitu. Singkatnya seperti itu. Jadi kalau 5 otot ini tidak dijalankan, tidak harmonis keluarganya. Hubungan antar anggota keluarganya jadi berantakan. Di situ saya akhirnya belajar bahwa pantesan keluarga saya tidak harmonis karena 5 ototnya ini nggak ada memang gitu kan. Nah, lalu sebelum Family Constellation itu sebenarnya saya udah tahu meditasi. Suami saya tuh lebih rutin mempraktikkan meditasi. Tapi pada waktu itu saya merasa meditasi yang saya tahu metodenya itu tidak menyembuhkan saya gitu. Karena saya merasa dapat tenangnya aja, tapi saya nggak dapat kenapanya. Kenapa ya keluarga saya gini? Kenapa saya mengalami apa yang saya rasakan ini gitu. Jadi pada waktu itu kenapa meditasi itu nggak works atau nggak ada efeknya untuk saya, karena yang saya cari waktu itu adalah jawaban mengapanya. Nah, si mengapa ini saya tidak dapatkan dari meditasi, saya dapatkan dari Family Constellation. Oke, sudah ikut Family Constellation, sudah tahu apa yang salah dari keluarga, sudah bagus kan? Nah, tapi pertanyaannya terus, kalau saya sudah tahu apa yang salah dan kemarahan ini masih ada, kemarahan ini tuh harus diapain, harus dikemanain, gimana cara lepasnya? Dari sana tuh saya belum dapat jawaban itu gitu. Jadi kenapanya sudah tahu, bagaimananya belum tahu. Cuman saya ikutin aja gitu. Hidup saya biarin berjalan. Jadi mungkin sudah anicanya sudah muncul dari sana. Dan saya tetap percaya bahwa nanti suatu saat Tuhan itu akan ngasih tahu dari mana saya bisa mendapatkan jawaban bagaimana melepas rasa marah ini. Nah, sekali lagi kebetulan atasan saya yang tadi saya ceritain ikut Bali Usada bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli dia ikut, nah dia bilang ke saya gini, ini bagus loh, soalnya bisa nyembuhin penyakit fisik di badan, tapi juga bisa melepas trauma tanpa rasa sakit. Nah, kalau saya ikut dulu tuh Family Constellation, hipnoterapi, konseling sama psikolog, semuanya tuh metode melepaskan emosinya tuh adalah dengan merasakan di badan.
Jadi kalau sedih tuh harus ditangisin sampai puas gitu, karena supaya tidak menjadi hutang di tubuh. Lalu kalau marah tuh ya sudah dialami, disadari gitu kan. Nah, tapi kalau meditasi pakai metodenya Bali Usada, trauma itu bisa diproses tanpa rasa sakit. Wah, seru juga nih, soalnya saya capek kan, nangis terus gitu. Lagi cuci piring, Toto inget mama saya pernah ngomong apa, nangis gitu. Mau tidur, bapak saya pernah ngapain gitu, marah gitu kan. Hidup terganggu ya, sangat tidak harmonis jadi hidupnya Kak gitu. Akhirnya jodohnya ikut Apa Berata kali ini berbarengan dengan saya pernikahan, ulang tahun pernikahan ke-5 tahun. Jadi saya ikut kesini sama suami saya. Alhamdulillah. Semoga selalu berbahagia dan panjang umur. Gitu. Oke, terus hari pertama, hari kedua saya nggak merasakan apapun kecuali pegel-pegel aja. Hari ketiga, hari keempat baru mulai ada rasanya di badan. Jadi ketika mulai merasakan badan itu tidak ada rasa sakit yang dirasakan, tapi dada saya tuh terus panas, pindah ke ulu hati panas, terus dia pindah ke payudara kanan kiri. Jadi daerahnya tuh selalu di tengah sini. Tapi ketika saya meditasi, ketika saya rasakan rasa sakit itu, nggak ada memori yang muncul, nggak ada apa-apa gitu. Jadi saya amati, saya alami. Nah, terus biasa kan anak muda bebal. Setiap hari itu saya nulis di kertas catatan situ. Saya tanya, saya hari ini begini, ini artinya apa? Ini kenapa? Gitu. Terus waktu konsultasi sama Pak Kormo, saya juga nanya hal yang sama. Saya gini Pak, ini waktu itu saya ngalamin panas di sini, tiba-tiba ada sengatan listrik segala macam. Jawabannya selalu sama, kata Pak Kormo. Itu jangan dipikirkan, gitu. Dialami saja, dirasakan, diamati anicca bahwa dia akan berubah. Jadi selalu begitu jawabannya. Oke, berarti saya akhirnya sadar di situ. Oh, saya tuh mungkin melekat sama rasa ingin tahu gitu. Mungkin itu juga bentuk keserakahan karena kita selalu ingin tahu kenapa sih semuanya terjadi. Sangat teknis kan gitu. Padahal mungkin nggak juga. Mungkin kita harus merasakan aja, lepas aja gitu. Di situ saya baru mulai belajar melepas dan semakin mengamati tubuh saya. Di hari ke-5 ya, waktu kita proses operasinya itu semakin menjadi nih rasa panas, pindah-pindah, ada tekanan yang intens. Sekarang pun saya masih alamin, tapi saya nggak tahu kenapa nggak ada memori yang muncul sampai akhirnya meditasi di malam hari waktu kita open meditation. Kan tadi saya bilang di awal tujuan saya kesini tuh karena punya rasa marah ya sama orang tua, bekalnya tuh itu. Akhirnya waktu open meditation, karena saya nggak ada sakit di badan yang harus saya amatin, saya pakai sesi itu untuk mengetes benar nggak sih saya tuh marah sama orang tua saya. Jadi pertama sesudah semua tahapan awalnya selesai ya gitu, saya bayangin ibu saya, terus flashback semua memori dari waktu kecil sampai besar, di segala momen yang acak. Dari waktu disayangin sampai dimarahin, sampai marah yang marah banget bikin saya trauma. Saya amatin gimana ya badan saya bereaksi. Ternyata saya amatin, gak ada apa-apa. Jadi yang tadinya marah, saya tuh tahu persis kalau saya marah, harusnya di sini bakal panas banget. Terus jantung saya tuh kenceng, gitu. Seperti kita biasa kalau marah lah ya, seperti itu. Tapi gak ada sama sekali, gak ada rasa panas. Bahkan jantung saya itu detaknya itu sangat pelan banget, sampai saya ngerasa jantung itu nggak ada di situ. Di situ akhirnya saya sadar, ternyata saya tuh udah nggak marah sama mama saya. Ternyata saya udah berhasil memproses amarah dan kemarahan saya selama ini. Ternyata tuh udah tuntas. Marah yang kemarin saya pikir ada, itu ternyata mungkin cuma residu di pikiran sadar. Itu saya seneng banget. Akhirnya saya mendapatkan apa yang pemerta sebut rasa enak yang baik gitu. Kayak kebahagiaan hakikinya gitu kan. Terus saya tes lagi ngebayangin ayah saya. Sama momen-momen random dari dimarahin sampai disayangin, semua efeknya juga sama. Gak ada rasa marah, gak ada rasa panas, gak ada sensasi apapun, hanya rasa enak yang baik.
Terus saya bayangin kakak saya. Tapi saya waktu bayangin kakak itu sedih banget. Karena saya ngerasa kakak saya tuh nggak punya privilege, nggak punya keistimewaan yang sama dengan saya untuk bisa proses healing journey supaya bisa sembuh, nyoba ini nyoba itu tuh dia nggak bisa. Tapi ya sudah gitu, saya lepas, saya bilang ini Tuhan akan jaga dia. Lalu saya bayangin anggota keluarga saya yang lain yang ada hanya rasa enak yang baik itu gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang nggak akan saya alami kalau nggak ke Bali Usada. Jadi sesuatu yang mungkin jadi masukan juga ya buat teman-teman, jadi temuan untuk kita semua bahwa di sini bukan cuma nyembuhin sakit, bukan cuma lepasin trauma, tapi juga bisa untuk ngecek apakah trauma itu masih ada sama kita. Nah, yang menarik adalah tadi saya sebut family constellation di awal, beberapa temuan antara family constellation dan penjelasan Pamerta itu banyak yang mirip. Salah satunya adalah bahwa kita di sini kenal namanya genetik ya, dari leluhur diwariskan ke keturunan. Di family constellation juga ditemukan bahwa trauma itu diturunkan dari leluhur ke keturunan. Jadi di sini saya mau berterima kasih kepada tim Bali Usada atas programnya yang sangat berdampak untuk hidup saya. Terima kasih buat teman-teman buat pancaran cinta kasihnya setiap kita bermeditasi. Dan saya mau minta maaf ke suami saya ya, peserta nomor 3. Dulu saya nggak percaya meditasi, sekarang percaya ya, mohon maaf. Semoga bisa rutin mempraktikkan setiap hari gitu. Pelajarannya buat saya adalah seperti Pak Merta bilang, hidup ini penuh dengan kebetulan. Kalau kita belum menemukan jawabannya, sabar aja, anicca gitu. Semua bisa berubah, nggak ada yang kekal. Percaya bahwa Tuhan itu akan menuntun kita dengan kebetulan-kebetulan yang ada dalam hidup ini. Tugas kita hanyalah merasakan, mengalami, dan kalau sudah tahu sesuatu yang kita genggam itu harus kita lepaskan, maka lepaskan dia. Di situ menurut saya baru hidup kita bahagia. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga bermanfaat, semoga semua hidup berbahagia.